Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Jenian Marin. Saya salah satu dosen di Departemen Teknik Geologi Fakultas Teknik Universitas Diponegoro. Pada program studi S1 Teknik Geologi, saya tergabung dalam bidang konsentrasi sumber daya mineral. Mata kuliah yang saya ampu diantaranya adalah mineralogi, mineral optik, petrografi, vulkanologi, dan pemrosesan mineral industri. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan tugas dalam pekerjaan saya untuk salah satu mata kuliah yang saya ampu. Tujuan pemaparan ini adalah untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen SMART 2022 dalam pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah mineralogi yang merupakan salah satu mata kuliah utama dalam bidang konsentrasi sumber daya mineral. Pemaparan ini akan saya sampaikan dalam dua bagian. Yang pertama merupakan pemaparan mata kuliah yang memiliki 3 poin utama dalam pendekatan DIA. Yang pertama adalah D atau delivery, di mana saya akan menyampaikan bagaimana itu deskripsi mata kuliah, kemudian juga capaian, materi, serta metode pembelajaran. Aspek kedua adalah I atau interaction, di mana interaksi antara mahasiswa dan dosen diperlukan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga adalah A atau assessment, yaitu penjelasan tentang sistem penilaian mata kuliah yang mencakup teknik dan indikator penilaian. Bagian kedua akan diisi dengan micro teaching atau pemutaran video pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka yang merupakan salah satu metode sinkronis. Mineralogi sendiri merupakan mata kuliah yang berbobot 3 SKS, di mana kegiatan dari 3 SKS ini setara dengan kegiatan tatap muka, praktikum, maupun penugasan dengan durasi 3 kali 50 menit setiap minggunya. Untuk mata kuliah ini merupakan mata kuliah dasar yang menjadi prasyarat mata kuliah selanjutnya, yaitu petrologi. Untuk materi yang disampaikan dalam mata kuliah ini mencakup kristal dan mineral penyusun batuan, syarat-syarat mineral, sifat fisik, kemudian sistem kristal dan proyeksinya, serta asosiasi mineral dalam batuan dan endapan mineral ekonomis. Memasuki capaian pembelajaran lulusan atau CPL, mata kuliah mineralogi ini yang secara tim teaching diajarkan oleh 3 orang, merupakan mata kuliah wajib yang mengemban 3 CPL di Departemen Teknik Geologi. CPL tersebut telah ditetapkan dan menjadi dasar semua mata kuliah yang ada di Departemen Teknik Geologi. Ketiga CPL tersebut adalah CPL 1, yaitu mampu menerapkan prinsip-prinsip matematika, sains alam, dan prinsip rekayasa untuk menyelesaikan masalah rekayasa yang berkaitan dengan material yang berasal dari dalam bumi, air permukaan, air tanah, mineral, bebatuan, fluida, dan fenomena kebumian atau fenomena geologis, serta masalah-masalah rekayasa yang melibatkan dan atau diakibatkan oleh fenomena kebumian. CPL 5 yaitu mampu memilih sumber daya dan memanfaatkan perangkat perancangan dan analisis rekayasa berbasis teknologi informasi dan komputasi yang sesuai untuk melakukan aktivitas rekayasa berkaitan dengan material yang berasal dari dalam bumi dan fenomena kebumian. CPL 8 memiliki sikap dan kemampuan yang sesuai visi, misi, dan tujuan pendidikan baik skala universitas, fakultas, dan departemen. Dari ketiga CPL tersebut diturunkan menjadi 12 CPMK, yaitu CPMK 1.1 sampai CPMK 8.1. Dari setiap CPMK ini nantinya akan menjadi acuan dalam penyusunan materi pembelajaran yang akan disampaikan berikutnya. Berikut adalah materi pembelajaran yang akan disampaikan di mata kuliah mineralogi.
selama 1 semester. Pertama adalah pengantar mineralogi, kemudian kristalografi, ketiga adalah sistem kristal dan proyeksi kristal, keempat adalah sifat fisik mineral, dan kelima adalah klasifikasi mineral. 5 materi tersebut disampaikan pada mid semester awal atau sebelum UTS. Selanjutnya dilanjutkan dengan asosiasi mineral dalam batuan, baik batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Terakhir adalah mengenai mineral batuan ubahan. Selanjutnya akan dilaksanakan ujian akhir semester untuk mengevaluasi pemahaman mahasiswa dalam mata kuliah mineralogi ini. Materi pembelajaran tersebut disampaikan dengan urutan yang sistematis, di mana pertama akan menyampaikan mengenai gambaran umum, relevansi, dan capaian yang telah sesuai dengan CPL dan CPMK dan termuat dalam dokumen berupa RPS. Yang kedua adalah penyajian materi, baik secara tatap muka, ceramah, diskusi, maupun studi kasus dan latihan. Sedangkan terakhir dilakukan evaluasi dan penutup yang mencakup adanya rangkuman, tindak lanjut, tes atau ujian, serta penjelasan mengenai materi yang akan disampaikan pada pertemuan berikutnya. Mata kuliah mineralogi ini memiliki beberapa referensi yang digunakan oleh tim teaching. Yang pertama, dari tim teaching telah menyusun buku ajar mineralogi pada tahun 2020 yang diterbitkan oleh Undipress. Selain dari buku ajar tersebut, juga digunakan beberapa buku teks yang berhubungan dengan mineralogi, seperti contohnya yang disampaikan di sini, Manual of Mineralogy tahun 2001. Metode pembelajaran yang digunakan dalam perkuliahan mineralogi terdapat beberapa metode yang berbeda yang diterapkan untuk dapat melengkapi satu sama lain dan mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Pertama adalah menggunakan metode ceramah yang mana merupakan penyampaian bahan ajar baik dari dosen ke mahasiswa atau dari mahasiswa ke mahasiswa. Ceramah ini dilakukan secara tatap muka di kelas atau pada masa pandemi ini digunakan media platform untuk melakukan pertemuan secara daring. Sebelum melakukan perkuliahan, dosen akan mengunggah materi maupun kuis, soal, dan bahan ajar yang lain melalui platform Kulon Undip atau kuliah online. Di situ mahasiswa bisa melihat, mengerjakan, maupun langsung mengunduh dari materi yang sudah diunggah oleh dosen. Berikutnya, untuk pertemuan secara daring menggunakan Microsoft Teams yang dapat digunakan oleh seluruh mahasiswa dan dosen, bahkan bisa juga mendatangkan tamu seperti alumni atau praktisi yang diundang mengisi kuliah secara umum. Kemudian, apabila mahasiswa akan ingin mengulang apa yang sudah disampaikan oleh dosen, mahasiswa dapat mengunduh rekaman dari proses perkuliahan tersebut, atau terkadang pada beberapa dosen akan dilakukan upload video pembelajaran pada media sosial yang lebih mudah seperti YouTube. Contohnya adalah penyajian video pembelajaran melalui YouTube seperti ini. Kedua adalah peraga dan demonstrasi di laboratorium, di mana mata kuliah mineralogi ini memiliki praktikum, sehingga dari teori yang sudah diberikan, bahan ajar yang sudah disampaikan dan dibaca oleh mahasiswa, maka perlu dilakukan penerapan untuk mengasah keahlian dari mahasiswa dalam mendeskripsikan atau mengenali peraga di laboratorium. Seperti contoh foto ini, jadi mahasiswa akan mendeskripsikan peraga, baik berupa peraga kristal mineral, peraga mineral, maupun peraga batuan, dengan didampingi dosen, didampingi asisten, atau berdiskusi antar mahasiswa itu sendiri. Selanjutnya, terdapat metode pembelajaran project-based learning, di mana mahasiswa akan diberikan suatu data atau permasalahan yang nantinya dapat dipecahkan, baik melalui pengolahan data melalui software, menggunakan software, atau dengan pengamatan langsung di lapangan.
Nah, pada kegiatan lapangan yang cukup sering dilakukan pada mata kuliah mineralogi ini, diharapkan mahasiswa dapat menghubungkan antara teori, kemudian kondisi di laboratorium, serta kondisi di lapangan. Dengan membentuk grup-grup yang lebih kecil, dapat berdiskusi dengan lebih baik dan tentunya akan lebih mengena, sehingga mahasiswa dapat menemukan. Berikutnya adalah interaksi atau interaction. Interaksi antara dosen dan mahasiswa maupun mahasiswa tentunya membutuhkan berbagai media atau cara supaya penyampaian dan tujuan pembelajaran bisa tercapai. Yang pertama adalah tanya jawab, di mana biasanya tanya jawab ini dilakukan di akhir atau di antara perkuliahan tatap muka atau secara daring. Tanya jawab ini bisa disampaikan dari dosen melempar pertanyaan ke mahasiswa, kemudian mahasiswa menjawab, atau sebaliknya dari mahasiswa ingin bertanya materi yang kurang dia pahami ke dosen. Dapat juga dilakukan dari mahasiswa ke mahasiswa pada saat melakukan diskusi dan presentasi. Berikut adalah contoh diskusi yang dilakukan secara online terhadap dosen dan mahasiswa. Kemudian digunakan juga kuis interaktif supaya suasana perkuliahan lebih hidup dan melatih serta menjaga konsentrasi mahasiswa pada saat perkuliahan. Kuis interaktif ini bisa menggunakan berbagai media seperti Google Form, Kahoot, Quizizz, Mentimeter, dan seterusnya. Selanjutnya ada collaborative learning, ini berinteraksi pada Jamboard. Jamboard ini digunakan baik secara berkelompok maupun individu, di mana mahasiswa bisa menuangkan pendapatnya secara lebih bebas dan mungkin ekspresif pada suatu media yang dapat dilihat dan disaksikan oleh teman-teman yang lain. Bobot penilaian dalam mata kuliah mineralogi ini dapat dilihat yaitu berdasarkan 3 komponen yang diberikan. Yang pertama adalah tugas dan praktikum dengan bobot 50%, kemudian ada ujian dari ujian tengah semester 25% dan juga ujian akhir semester sebanyak 25%. Selain dari persentase tersebut, untuk menentukan rentang nilai, dosen dapat melakukan berdasarkan pendekatan statistik atau mengikuti dari apa yang sudah tercantum dalam peraturan akademik Undip. Nilai yang sudah ditentukan tersebut dapat langsung diunggah dan disimpan pada sistem informasi akademik di Undip ya. Di sini dapat di-download template-nya. Pada template tersebut sudah memiliki daftar peserta, nama mahasiswa, masing-masing komponen yang sudah dihitung persentasenya. Sehingga pada saat mengisikan dan mengupload ulang pada SIAP, akan langsung terhitung nilai apa yang didapatkan oleh mahasiswa tersebut, dan jika disimpan, maka mahasiswa akan dapat langsung mengetahui nilai yang sudah diberikan oleh dosen pengampu. Untuk melakukan penilaian, ada beberapa aspek ya. Yang pertama tentunya adalah pengetahuan dari mahasiswa, yang kedua adalah kemampuan atau skill dari mahasiswa tersebut, yang ketiga adalah tentunya sikap pada saat berinteraksi, baik secara luring maupun daring. Salah satu instrumen penilaian adalah tugas ya. Tugas ini bisa dilakukan secara individu maupun tugas yang berkelompok, yang masing-masing tentunya memiliki tujuan yang diharapkan dapat memenuhi CPL dan CPK. Seperti contoh berikut, ada perbandingan antara tugas individu dan tugas kelompok dengan instruksi yang sejelas mungkin dan kemudian disampaikan melalui media-media yang sudah dijelaskan sebelumnya. Untuk kegiatan yang terdapat praktikum, penilaian dilakukan dengan sistem responsi, di mana mahasiswa harus dapat mendeskripsikan atau memecahkan permasalahan data yang diberikan dan kemudian akan dinilai untuk mengetahui tingkat kemampuan maupun pengetahuan dari mahasiswa tersebut. Seperti yang terlihat dalam foto berikut ini. Setiap tugas maupun
ujian, instrumen tersebut memiliki suatu rubrik penilaian yang mana terdapat poin penilaian. Di sini dapat dilihat pada tabel ya. Setiap poin penilaian memiliki bobot penilaian tertentu, bisa sama atau berbeda, yang mana jika di total nilainya adalah 100%. Dari sini apabila rubrik ini disampaikan ke mahasiswa, maka mahasiswa tentunya akan lebih mengetahui dan mengerti transparansi nilai, apa yang dinilai tinggi atau apa yang dinilai rendah. Jadi akan lebih transparan. Kemudian terdapat penilaian yang bersifat formatif, biasanya dilakukan pada saat setiap pergantian bab untuk mengetahui bagaimana pemahaman mahasiswa pada bab tersebut. Nah, di sini nantinya akan segera dilakukan evaluasi apakah menurut tes yang formatif ini mahasiswa perlu diberikan materi tambahan atau bahan tambahan untuk meningkatkan pemahaman, sehingga nantinya pada akhir perkuliahan akan memiliki pemahaman yang lebih tinggi. Demikian untuk penjelasan mengenai mata kuliah mineralogi. Selanjutnya akan diberikan video pembelajaran berupa pengajaran tatap muka. Nah, ingat ya, minggu lalu kita sudah membahas satu persatu dari kelompok mineral, klasifikasi mineral ya. Yang pertama itu pasti diklasifikasikan berdasarkan kation anion dominan yang menyusunnya. Contohnya apa? Ada mineral sulfida itu mengandung unsur S ya. Nah, contohnya FeS itu pirit, kemudian ada mineral oksida ya, contohnya ada apa kemarin? Korundum ya, korundum Al2O3 dan seterusnya. Lalu ada mineral yang silikat ya, ini kita lihat yang di bagian sini. Mineral silikat ini nanti akan dibagi lagi berdasarkan struktur internal dari mineral tersebut. Nah, coba salah satu dari kalian apakah bisa melihat ini dari diagram pie ini, apa dua unsur yang paling melimpah di kerak bumi? Ya, silakan. Yang paling Oksigen melimpah. sama silikon, Mbak. Oh ya, betul ya, Bondan ya. Nah, kita melihat nih, di sini ada oksigen, dia persentase beratnya itu adalah sebesar 46%, kemudian silikon adalah 26,72%. Nah, kalau kita melihat ada banyaknya unsur yang melimpah di kerak bumi ini, pasti akan berhubungan dengan mineral apa yang akan kita temui ya di dalam batuan. Tentunya mineral tersebut ya mineral yang mengandung silikon dan oksigen. Nah, di diagram pie yang satu lagi ini sangat terlihat jelas ya persentase kelimpahan mineral yang ada di kerak bumi kita. Ada plagioklas 39%, alkali feldspar 12%, kuarsa 12%, piroksen 11%, dan seterusnya ya. Yang mana untuk mineral yang non silikat itu hanya 8% ya. Jadi nah ini lebih dari 90% volume mineral di kerak bumi itu dikuasai oleh yang namanya mineral silikat. Ya. Jadi mau tidak mau nanti kita akan selalu melihat nih, selalu menemukan ya, di batuan itu pasti ada mineral silikatnya. Itulah kenapa kita harus membahas mineral ini sendiri. Nah, mungkin dari kalian kan pernah ada yang koleksi atau bermain Lego itu ya. Nah, Lego itu kan bisa kita bilang sebagai suatu satuan dasar ya atau building block nih. Nah, begitupun dengan mineral silikat itu. Dia memiliki satu satuan pecahan atau pieces Legonya itu yang disebut sebagai silika tetrahedra. Dari namanya kelihatan ya, ada silika di situ dan kemudian membentuk suatu struktur atau bentukan tetrahedron dengan dengan unsur oksigen. Ayo, siapa yang masih ingat? Coba dijelaskan. Apa itu RFM? Silakan, bisa langsung menjawab. Ya, siapa? Saya, Mbak, izin menjawab.
Oke, Bondan lagi ya. Gimana Bondan? Coba RFM itu apa? Oh ya. Menurut sepengetahuan saya, RFM itu adalah reforming mineral atau mineral-mineral ini itu diklasifikasikan berdasarkan bawaan reaction series. Jadi nanti ada reaction yang discontinuous sama yang continuous series begitu Mbak. Jadi nanti mineral lain adalah olivin, pyroxene, amphibol, biotit, mica. Itu untuk yang discontinuous. Kemudian untuk yang continuous nanti ada yang geoclase, flat, feldspar. Itu nanti ada beberapa klasifikasi di dalamnya. Nah, kemudian di dalamnya nanti ada muscovite dan akhirnya ada kuarsa. Mungkin itu menurut pengetahuan saya mengenai RFM. Terima kasih, Pak. Wah, oke. Terima kasih Bondan ya. Jawabannya sangat komplit sebenarnya untuk mahasiswa semester 1 ya. Wah, ini pasti sering membaca ya Bondan ya. Ya, tadi Bondan menyatakan RFM itu mineral yang terbentuk sesuai dengan seri reaksi Bowen. Tadi ada seri menerus dan tidak menerus, begitu ya. Dan tadi juga disebutkan nih, mineralnya tuh bermacam-macam. Nah, coba yang lain bisa menambahkan tidak? Sebenarnya yang tadi disebut Bondan, RFM melalui Bowen's Reaction Series itu peristiwa atau proses geologi yang seperti apa sih? Tatanan yang seperti apa? Coba selain Bondan mungkin? Siapa lagi di sini? Halo Mbak, izin menjawab Mbak. Oh iya, silakan Dwi Tausiah ya. Yang dipanggil Ya, siapa Mbak. nih? Dipanggil Usi Mbak. Oke, ya. Usi, gimana? Ya. Coba menambahkan ya dari Bondan. Oke, untuk RFM atau rock forming mineral itu merupakan mineral yang umum menyusun batuan, Mbak. Yaitu mineral silikat. Nah, Ya. nanti dari RFM ini kita dapat menjelaskan mengenai genesa umum mineral. Begitu, Mbak. Oke. Genesanya yang seperti apa? Genesa melalui pembekuan magmanya, Mbak. Pembekuan magma ya? Gitu. Oke, berarti Iya, Mbak. oke. Batuan beku gitu ya. Gitu ya, Usi ya. Ya. Oke, terima kasih tadi Bondan dan Usi sudah banyak membantu saya dalam menjelaskan ya. Ya, ini saya tambahkan sedikit. Nah, ini tadi yang diceritakan ya oleh Bondan. Memang reaksi Bond ini dibentuk oleh kondisi pendinginan magma ya, mulai dari temperatur tinggi sampai rendah gitu. Dan memang untuk mineral-mineral ini genesanya tidak hanya pembekuan magma, tetapi yang umum yang paling banyak ya itu memang dari pembekuan magma. Oke, nanti yang banyak disebutkan tadi akan kita bahas ya satu persatu. Kalian harus tahu sekali nih, masing-masing dari mineral itu bagaimana sifat fisiknya ya. Kita sudah menjelaskan kemarin sifat fisik mineral itu apa saja. Nah, di sini akan jadi tugas kalian nih. Ya, silakan kalian membuka Jamboard ini ya. Saya sudah share linknya melalui Kormat. Nah, ini sudah saya bagi juga kelompoknya ya, masing-masing 3-4 orang. Silakan membuka Jamboard di halaman yang sudah ada sesuai kelompok. Kemudian kalian pilih, kalian cari ya, bisa buka buku atau googling dulu nih. Buku yang sudah saya berikan juga. Nah, misalnya nesosilikat, pilih satu jenis mineral ya. Terus kalian jabarkan bagaimana karakteristiknya, komposisi kimia, struktur mineral, genesa, dan juga pemanfaatannya. Oke, silakan saya beri waktu. Oke ya, sudah bisa mulai dibuka. Nah, ini dari kelompoknya Rizky Madani, kemudian Bella, dan Usi tadi ya. Oke, di sini sudah ditampilkan nih Jamboardnya ya, ada Kavelspar, apa nih berarti ya? Oh, tektosilikat ya, kerangka framework. Ya, seperti ini untuk silikat tetrahedranya yang tadi tetrahedron tunggal itu
bergabung menjadi suatu framework ya atau kerangka. Nah, berikutnya kita sudah melakukan diskusi tadi ya, masing-masing mineral itu seperti apa kelompoknya. Silakan kalau misalnya ada pertanyaan dari kalian, ya mungkin tadi ada yang dapat mineral apa, terus penasaran dengan sifatnya yang seperti ini, lebih jauh lagi seperti apa sih, seperti itu. Silakan yang ada pertanyaan. Saya mau bertanya, Mbak. Oh iya, Sela ya, Sela silakan Sela. Saya mau bertanya, untuk kuarsa itu apakah hanya ditemukan di batuan tertentu saja, atau bisa ditemukan di semua batuan, Mbak? Kuarsa ya. Karena setahu saya untuk semua batuan itu bisa ditemukan secara umum. Ya, oke ya, Sela pertanyaannya ya. Ya, memang keinginan tahuan kita itu kalau kuarsa itu kan dia adalah mineral yang banyak sekali ya ditemui ya di batuan beku, sedimen, metamorf itu tuh ada semua, gitu ya. Dan memang dia memiliki sifat yang sangat apa ya resisten dan apa ya kan komposisinya tuh SiO2 yang mana merupakan sisa silika yang ada di satu larutan magma atau juga dia mudah lepas di batuan nanti terbentuk lagi, terendapkan lagi gitu. Nah, memang genesanya tuh beda-beda ya di batuan beku seperti apa, sedimen, metamorf seperti apa. Tapi tetap ada batuan-batuan yang tidak atau apa ya sangat kecil kemungkinan ada kuarsa. Nah, contohnya saja kita bahas di batuan beku ya. Batuan beku itu yang mana notabene itu banyak sekali mineral silikat. Nah, kalau batuan bekunya ini sifat kimianya adalah basa, itu biasanya sangat miskin, bahkan tidak memiliki kuarsa ya. Karena istilahnya silikatnya itu sudah terambil oleh mineral-mineral yang ada di bagian atas seri reaksi Bowen. Tadi ingat lagi ya, seri reaksi Bowen itu kan berurutan tuh terbentuknya dari olivin, piroksen, ya, hornblende, feldspar, kuarsa. Karena kuarsa ini terbentuk terakhir ya setelah ada sisa larutannya silikat ini, ya kalau memang larutannya ini tidak cukup ya dia akhirnya tidak terbentuk. Seperti itu. Gitu ya. Bisa dipahami, Sela? Bisa, Mbak. Terima kasih banyak, Mbak, atas tanggapannya. Oke. Ya, ini contoh juga nih. Tadi nyambung ke pertanyaannya Suci sih sebetulnya. Ini yang mineral silikat yang belahannya itu bagus ya. Ini filosilikat. Nah, karena strukturnya itu memang berlembar. Jadi zona lemahnya itu membentuk belahan seperti ini. Oke, sepertinya waktunya ini sudah cukup ya. Nah, kita bisa meresum lagi ya. Tadi kita sudah belajar mengenai kenapa mineral silikat itu penting ya dan melimpah, karena memang silikon dan oksigen ini banyak. Kemudian juga membentuk suatu molekul yang bernama silika tetrahedra, jadi suatu building block mineral-mineral silikat yang lain. Kemudian ternyata terdapat hubungan ya antara struktur internal tersebut dengan sifat fisik dari mineral. Oke, minggu depan akan kita bahas mengenai mineral dalam batuan beku. Jadi masih dipakai ya. Kita melihat nih nanti batuan beku jenis asam, mineralnya apa saja, basa, intermediate apa saja. Oke ya, jadi jangan dilupakan untuk materi hari ini. Oke, demikian untuk kuliah hari ini. Terima kasih atas perhatiannya ya, dan tadi yang sudah bertanya sangat bagus, saya mengapresiasi. Lain kali yang lain juga bertanya ya. Oke, saya akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mbak. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Berapa menit Jenny. tadi ya?